dia baret ntar ke pulinya, makanya jadinya selip. Kalau di sini di CVT yang lebih cepat dia kenanya malah ke beltnya. Pulinya diturun langsung. Iya, turun langsung, iya. Emang muncul DTC kan, low pressure sama solenoid A. Kita harus merawatnya dengan baik dengan menonton video-video yang ada di AHpedia. Bukan begitu, Mas Budi? Iya, bener Pak. Harus Pak itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Di siang hari ini di Yogyakarta, tepatnya di bengkel AHA Motor, kita akan berbagi informasi buat Sobat AHpedia dimanapun berada di Indonesia dan di sekitarnya. Masih seputar Matic. Kemarin teman kita Mas Budi sudah membongkar dan menemukan beberapa part yang rusak. Nah, sekarang apa kabarnya? Kita coba tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Dan akhirnya wajahnya kelihatan. Karena masker hari ini habis kalau nggak salah. Baik, Mas Budi. Kita lanjutkan video kemarin karena banyak yang meminta Mas Budi berdosa loh kalau janji nggak ditepati kan. Siap. Ini tanggung jawab Pak. Baik, banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana perawatan CVT gitu ya. Dan kita memberikan jawaban-jawaban sekitar CVT, dan yang paling mereka nanti adalah kelanjutannya. Ini sebenarnya rusaknya apa mobil yang kemarin yang Mas Budi kerjakan? Setelah kita lakukan pembersihan dan analisa, itu yang pertama itu dari beltnya, bajanya itu. Bajanya ya? Sabuk bajanya. Sabuk bajanya masih ada nggak yang bekasnya? Yang bekas. Nah, biar bisa dijelaskan sama Mas Budi, seperti apa sih sabuk baja yang termasuk sudah rusak itu? Nah, ini sudah dipasang ya kawan-kawan ya. Ini sudah sebagian sudah di sabuk bajanya udah dipasang yang baru. Nah, ini dia Mas Budi datang dengan membawa sabuk baja yang rusak. Seperti apa sih kategori sabuk baja yang rusak itu? Dia gores Pak. Tuh, Sobat AHpedia, bisa dilihat? Kelihatan nggak ya? Dia tajam. Jadi tajam nih. Dia baret ntar ke pulinya, makanya jadinya selip. Oh, jadi dia kan nggak bergesekan sama ininya, sama pulinya, dia kurang kan, makanya selip. Karena kemakan. Oke, jadi ini agak ada sedikit perbedaan dengan konvensional Mas ya. Kalau konvensional kemarin kan kalau dia selip pasti yang dikejar itu adalah ini apa namanya? Kampas. Iya, kampas ya. Kalau di sini kemungkinan berarti ada dua selip. Iya, tapi kalau di sini di CVT yang lebih cepat dia kenanya malah ke beltnya. Kalau ini jarang banget kalau kampasnya. Tuh, Sobat AHpedia yang punya mobil CVT, kampasnya jarang kata Mas Budi. Yang paling sering kena adalah beltnya. Sama pulinya. Wah, oke. Baik, bisa dijelaskan Mas Budi, apa penyebab belt ini rusak menjadi tajam seperti itu? Itu karena mungkin fluidanya dari minyak CVT-nya ini, oli CVT-nya, ya, dia kotor karena perawatan. Karena tidak perawatan, ya. Servis lupa. Penggantian oli yang rutin itu sangat berpengaruh. Wah, jadi masalah utamanya selalu yang disalahkan adalah oli, Mas ya? Oli. Makanya dia jadinya keruh atau dia lebih kotor kan. Ntar masuknya kan ke mana? Kontrol valve. Kontrol valve ntar macet. Ya udah, ntar jadinya salah satu macet aja, ntar jalur olinya tidak berfungsi dengan baik dan terjadi tersumbat kan. Tersumbat ya. Tersumbat, dan kinerja dari beltnya dia kurang maksimal. Oke, jadi pengaruh juga nggak langsung tiba-tiba ke beltnya ya? Iya. Oh iya, oke. Nah, belt itu berarti proses akhir ya? Setelah kotornya oli tadi kotor. Iya. Oke, baik. Berarti kita yang punya CVT itu sebenarnya
bisa menambah panjang umur CVT sebenarnya ya? Iya, bisa. Dengan syarat? Dengan syarat rutin penggantian untuk oli CVT-nya, Pak. Nah, Itu oke. yang terpenting. Tapi kan permasalahannya Mas, oli CVT kan tidak bisa dilihat dari kilometer katanya. Yes. Bener nggak? Iya, benar. Nah, jadi lihatnya dari mana? Dari kita scan dulu biasanya, Pak. Harus di-scan ya? Nah, di setiap servis harusnya itu kita cek untuk deterior transmisinya. Setiap servis? Iya. Wah. Kalau yang CVT itu wajib. Itu biasanya servis itu setiap ganti oli atau seperti apa? Atau Iya. kategori servis tadi itu gimana maksudnya? Kalau kita di sini kita masuk ganti oli, kita scan juga, Pak. Makanya Wah. harus dicek. Nah, sobat HPdia, mungkin sedikit tambahan ya. Kalau kita hanya sekedar untuk ganti oli, padahal kita punya mobil CVT ya. Jadi coba cek bengkel yang memang punya scanner. punya scanner ya, sehingga kita betul tidak hanya sekedar ganti oli ya, tapi kita dapat tambahan bahwa Pak sebentar lagi ya olinya harus diganti kayak gitu ya. Baik, itu berapa poin Mas untuk wajib kita ganti oli? Ini disarankan di dealer itu per 100.000. Dari dealer tuh. Nah, Tapi kalau Mas sendiri bagusnya sebagai mekanik sarankan berapa? sekitar ya 80 sampai 100 lah. Itu 100 itu maksimal, Pak. Oh, 100 maksimal. Kalau Mas wajib minta 80 gitu ya? 80. 80. Nah, kalau 80 itu bisa dikonversikan nggak sih dengan kilometer atau dengan waktu? Kalau Paling dekat kilometer ya? kalau itu enggak juga sih, Pak. Enggak juga Kalau juga? kilometer enggak, karena kan kita ngidupin mesin walaupun enggak jalan, kan kilometer enggak jalan kan. Iya, benar. Tapi mesin berputar. Ah, poinnya? Poinnya nambah. Oh, mesin hidup tidak jalan, poin nambah. Poin nambah. Karena dia berputar. Berputar Panas udah. juga loh. Oh, Panas. pokoknya nambah terus poinnya ya. Yes. Nah, berarti setiap hidupin mesin kemungkinan oli akan terus menurun ya kualitasnya gitu ya. Yes. Oke. Baik, Mas Mas Budi. Setelah ini yang tertuduh. Terus pulinya juga kan kena karena ini. Oh, gesekan kemarin ya. Ya, yang kemarin gores ini udah kepasang, Pak. Oke, udah dipasang. Mohon maaf saudara-saudara sobat HPdia. telat ini. Pak Topik telat karena tadi Saya juga nggak ngabarin. panas banget masalahnya nih. Alasannya kan. Baik. Nah, pulinya juga kena, Mas. Kena. Iya, Pak. Jadi ini ganti puli plus Belt. belt. Waduh, ini ngomong-ngomong kalau kayak gitu ganti puli dan belt itu kalau aslinya berapa? Kalau imitasi, bukan imitasi, pada copotan lah. Itu bagaimana, Mas? Kalau CVT itu gelondongan, Pak. Oh, Nggak gelondongan. Bisa beri part satu persatu itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi- Makanya paling kalau kita di sini beli satu gelondongan, ntar yang bagus kita pasangin, yang dibutuhin diambil gitu kan. Oh, kanibal gitu. Gelondongannya ini maksudnya gelondongan satu bulat kayak gini. Satu CVT. Wah, tapi bekas ini ya, bekas ex Singapura. Wow. Lumayan lah. Berapa rupiah itu? Bisa dibuka bocorannya? Tergantung merek mobil. Kalau Juke dan lain-lain itu sekitar berapa ya? Sekitar nggak nyampe 10-an nggak paling. Kalau ini nyampe 17-an kayaknya ya, kurang lebih. 17 juta. Kayaknya. Masya Allah, sobat HPdia. Jadi, Kayaknya, Pak. iya kayaknya. Jadi nanti coba dicek lagi. Enggak. Ya, jadi 10 ada yang tadi Mas bilang 7 tergantung mobil ya, tergantung mobilnya. Karena semakin besar mungkin harganya juga akan maksudnya cc mobilnya ya. Iya. Semakin besar 2.500, 3.000 mungkin pasti ini akan lebih mahal lagi ya. Iya. Nah, jadi sobat HPdia kembali lagi kepada kesadaran kita untuk servis kendaraannya. Ya kan, kita sudah membeli mobil tidak dengan harga murah. Ya kan, jadi mungkin kita harus merawatnya dengan baik dengan menonton video-video yang ada di AHPdia. Bukan begitu Mas Budi? Iya, benar, Pak. Harus, Pak, itu, Pak. Kita sharing sama-sama, Pak. Nah, maksudnya kenapa sharing? Biar kita tuh kepedulian terhadap untuk mobil. perawatan mobil ya. Siap. Jadi meningkat dan akhirnya kejadian-kejadian yang seperti ini karena diminimalisir, karena ketidaktahuan bisa jadi ya. Ketidaktahuan. Oke, baik. Ini sudah diberitahu, insya Allah kawan-kawan lain yang punya CVT tidak akan terulang kasus seperti ini. Dan kalaupun sudah berjalan, mungkin langsung berangkat ke bengkel ganti oli. Iya, benar, Pak. Terus ini nambahin
selain belt sama puli, ini ditemukan ini plunger di pompa Pak. Dia piston di pompa. Oh ini pompa yang kemarin ya? Dia baret oli. ini. Dia Kena? baret. Oh. Yuk. Karena kan ada gram. Iya, gram sirkulasi, kemarin ya. Akhirnya dia macet. Ini modelnya Dia gimana main. pompanya? Main. Ini, dia Oh, main. oke. Kenanya baretnya di mana? Ini baret. Ini dia kan main kayak gini kan. Maju mundur kan. Iya. Nah, ini. Tuh, coba lihat coba Karena tapi dia. ini gram-gram itu kan nyangkut. Lihat. Itu kasar kan jadinya. Harusnya itu halus ya? Halus. Coba stop dulu Mas. Kita agak ke sini sedikit biar kelihatan. Nah, tuh. Bisa dilihat tuh. Kasar kan? Berbaret-baret tuh. Nah, harusnya ini halus kata Mas Budi. Kemarin juga ngelepasnya susah ini pakai tang. Harusnya kan enggak. Nempel ya. Nah, harusnya diginiin jatuh. Jadi ada berapa part yang diganti Mas? Untuk kasus ini? Well, puli, Puli, terus ini pompa. sistem pompa. Ya. Cuma 3 itu? Kan kayak gitu. Oh, ini kasus biasanya kayak gitu kalau sudah mulai muncul gram-gram? Ya, Wah. banyak kan itu Pak. Kalau kampas biasanya aman sih kalau Masih aman ya kampasnya? aman. Terus kontrol valve itu tergantung Pak. Itu tergantung dari kita ukur selenoidnya kan Pak. Heeh. Kalau dia masih spek ya enggak, paling kita bersihin dulu. Gitu. Ini belum dibersihin nih? Ini udah. Oh udah. Terus kondisi bagaimana? Kondisi ya banyak gram harus. Iya, di dalam labirin-labirinnya banyak gram, makanya kita bersihin dulu kan. Peritilin satu persatu. Wih. Terus kita ukur tahanan dari setiap selenoid sama step motor. Ini udah tak Jadi bersihin. pasang ya, tinggal pasang aja Mas ini nih. Tuh, sobat Apedia. Baik, sudah ada 3 part yang diganti, cuma ada part yang dibersihkan ya. Ya, Karena ini tergantung situasional. situasional ya. Ya. Kalau sampai banyak mungkin bisa jadi Ya. rusak juga ya. Kalau ini udah diganti, ya paling ntar ini dicek lagi. Oke. Baik, Mas Budi, pengalaman tentang mobil CVT. Ada nggak yang kasus yang kau temukan bahwa gramnya itu lebih banyak dari yang kemarin? Gramnya lebih banyak. Atau bahkan putus ininya? Kalau putus belum pernah saya. Oh, oke. Nissan berarti Mas sepanjang Yang paling banyak ya gram-gram kayak gitu. Oh, berarti nggak pernah putus ya kalau di Nissan ya? Enggak, Oke, baik. Berarti aman ya. aman. Kalau ada yang putus kan pasti efeknya kemana tuh kalau putus? Yo, Bisa iya, muternya kan kenceng iya. gitu. Oke, baik. Tapi sekarang teknologinya sekarang kan udah mulai berubah ya. Dari belt yang model seperti ini dibuat rantai kan? Ada yang rantai. Apa namanya? IVT ya? Apa istilah sekarang itu yang terbaru tuh? Ya udah banyak yang make tuh. Nah, iya karena mereka melihat ini juga ada kekurangan diganti menggunakan rantai nih. Nah, sobat Apedia mungkin bisa dilihat di dibaca-baca di internet ya. Nanti kita coba buat juga kontennya tentang belt tadi. Bukan belt lagi, apa namanya? Chain ya. Nah, oke. Baik. Nah, Mas Budi, dari perbaikan yang sudah kita kerjakan nih, butuh berapa hari jadinya untuk semua membersihkan, memperbaiki, merubah, mengganti? Kalau kita fokus ya nggak sambil ngerjain yang lain. Oh, Biasanya iya. kan kita disambil Oke. sambil sama yang lain. Iya. Paling cepet 3 hari Pak. 3 hari ya. Oh. Kita Sekarang bersihin udah berapa hari? semuanya. Kayaknya baru Kemarin berapa hari? ini video tayang ke hari ini 3 hari ya? Iya, 3 hari itu disambil ngerjain yang lain. Oh iya, benar 3 hari tapi sudah sampai di sini nih. Mungkin bisa jadi 5 hari ya? Iya. Atau seminggu ya? Heeh. Oke. Siap. Kayak gitu, Pak. Nah, terus apa lagi Mas yang menurut Mas masih berpeluang agak sedikit apa namanya? Mungkin jadi ada efek kalau kemarin itu karena banyaknya gram-gram itu ada efek ke yang lain, ada nggak sih? Ada Pak. Kemarin itu muncul DTC kan. Oke. Muncul DTC. Hah? Terus kemarin sempat dibersihin dulu ininya kan. Kemarin terus DTC-nya hilang tapi dia masih selip. Sebelumnya itu. Sebelum dibongkar ya? Nah, sebelumnya diturun langsung. Iya, turun langsung, iya. Emang muncul DTC kan. Low pressure sama solenoid A yang muncul. Solenoid A low pressure. Karena itu jalur-jalur yang dikontrol valve itu tersumbat sama gram-gram itu. Betul. Itu salah satunya dan pompanya tadi macet ya? Iya. Nah, tuh karena kebetulan memang kelihatan tadi kan pompanya udah baret-baret kawan. Dan Mas Budi bilang tadi pas pencopotannya
nggak bisa mudah ya? Hmm. Keras katanya. Oke, Sobat Apedia, ada lagi Mas Budi? Kemarin ada yang komentar CVT Extril sama Cuk sama atau enggak? Kalau Cuk sama Extril itu beda, Pak. Oh, beda. Beda. Kalau Cuk itu lebih mirip-mirip ke L11. L11-nya Grand Livina berarti ya? Iya, L11. Kalau ini Extril sama yang 2000 cc dalamannya sama. 2000 cc 2000 cc Extril. Oh, ya kan ada 2500 ya? Cuma beda casing. Beda casing aja. Oke. Baik. Apalagi Mas Budi yang kita bisa bagi untuk Sobat Apedia? Paling cuma itu sih, Pak. Cuma itu aja ya? Iya, temuan kita. Temuan terhadap kasus CVT rusak. Tadi udah dikasih tahu oleh Mas Budi harganya. Karena ini sifatnya tidak bisa diganti satu, jadi kita cari gelondongan ex Singapura ya. Iya. Nanti kita cari yang rusak terus kita gantiin sama kanibalin ya. Baik, mudah-mudahan video ini memberikan secerca informasi gitu ya. Bahwa kita harus memelihara CVT kita itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Cara rutin ganti oli CVT. Oke. Baik. Selain ganti oli CVT, apalagi Mas tips untuk merawat kendaraan dengan transmisi Matic CVT? Kalau terjadi kebocoran di area CVT-nya atau di area silsilnya, itu mungkin segera diperbaiki ya. Karena ntar kan level di dalam CVT-nya, olinya itu akan berkurang. Otomatis kan ini bisa nggak terlumasi tapi nggak maksimal gitu. Oke. Mungkin harus cepat-cepat kalau terjadi kebocoran di area CVT perbaiki gitu aja. Jadi tadi kalau yang pertama tadi masalah oli yang sudah kelewatan masa, yang kedua adalah oli yang kekurangan terjadi kebocoran ya. Kurang olinya ya. Oke, baik. Jadi Sobat Apedia tetap rutin setiap belum berangkat ya, sebelum berangkat sama kerja. Itu, yang ini berkendaranya, itu beda, itu kan kemarin udah dijelaskan ya. Nah, jadi jangan langsung dibecek-becek gitu ya. Benar. Jadi kalau kita diajak orang balapan bagaimana Mas? Pokoknya nih. Kita sabar Pak. Kan masih ada belakang masih ada truk kan Pak. Truk dia lebih sabar lagi. Setuju. Ini bagus sekali buat kita semua Sobat Apedia. Itu masuk tim racing Pak. Tim racing ganti mobil gitu ya. Oke, baik. Ada maksudnya space yang lain kan. Oke. Ya, baik. Tips yang sangat menarik dari Mas Budi, dan kita sebagai pengendara harus bersabar. Benar Pak. Itu Dan harus Pak. Harus bersabar ya. Dan sebenarnya CVT itu kan didesain untuk di area macet perkotaan, dan untuk perpindahannya dia untuk lebih semut, bukan untuk kelajuan kan. Oh, itu yang diutamakan ya. Iya. Oke. Yang dulu kan kalau kita pakai yang ini kan duk gitu ya. Agak perpindahannya agak masih terasa lah. Terasa ya. Ini kan dan karena terasanya itu ada jeda kan ya. Kalau ini kan nggak ada jeda kan ya. Nah, itu sebenarnya lebih, kalau dibilang kencang, lebih kencang ini loh. Kalau saya lihat di ini di YouTube tuh, ini loh perbedaan CVT dan otomatis biasa. Kalau dia udah masuk ke putaran tinggi dia lebih. Benar kan? Benar Sobat Apedia. Jadi kalau pakai CVT itu dia bisa lebih kencang kalau sudah sampai ke putaran tinggi ya. Tapi kalau di awal udah biar aja dia duluan gitu ya. Oke, baik Sobat Apedia. Kita lanjutkan dengan kasus-kasus lain, dan kita ucapkan terima kasih banyak buat Mas Budi yang sudah mau berbagi waktu dan membagikan ilmunya juga buat kita semua, agar lebih paham dan agar lebih peduli terhadap perawatan kendaraan. Iya, siap. Bisa sedikit penutup Mas Budi? Ya, ini kan buat sharing-sharing. Kalau saya ada kata-kata yang salah atau mungkin harus ada kritik dan saran, ya silakan di komentar aja Pak. Cari bareng-bareng gitu. Oke. Kita juga sambil belajar sama-sama kan. Baik.
Tunggu konten-konten selanjutnya dengan Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.